Bayangkan sebuah dunia di mana kekaisaran besar bersaing merebutkan kekuasaan. Wabah penyakit mematikan melanda benua. Agama-agama besar mulai berkembang dan peradaban kuno mencatat sejarah mereka di batu dan kitab suci. Dunia yang penuh dengan peperangan, ambisi dan keajaiban ini adalah dunia yang kita kenal di abad ke-6 Masehi. Abad yang sama ketika seorang bayi suci bernama Muhammad lahir di kota kecil Mekah. Di video kali ini, saya akan mencoba membahas sejarah di belahan dunia yang terjadi satu abad bersamaan saat Nabi Muhammad lahir. Ini adalah cerita sejarah dari ujung timur Nusantara hingga barat jauh Eropa, dari padang pasir Persia hingga hutan-hutan Amerika Selatan. Hari ini kita akan melakukan perjalanan ke masa lalu, menelusuri satu abad yang sezaman dengan Nabi Muhammad, lengkap dengan bukti-bukti sejarah yang masih bisa kita temukan hingga hari ini. Yang pertama, Arabia, tanah kering yang melahirkan sejarah. Kita mulai dari tanah kelahiran Nabi Muhammad di Mekah, di mana pada tahun 570 Masehi, seorang bayi lahir di keluarga Bani Hashim dari suku Quraisy. Ada beberapa sumber yang menyebutkan tahun kelahiran Nabi berbeda seperti Ibnu Ishaq. Sejarawan awal Islam menyebutkan Nabi lahir di tahun gajah yang diperkirakan sekitar 570 Masehi. Al-Biruni, sejarawan asal Persia, menghitung tahun kelahiran Nabi sekitar 571 Masehi. Ensiklopedia Britannica menyebutkan kemungkinan 570 atau 571 Masehi, sedangkan mayoritas ulama sepakat bahwa beliau lahir pada tahun gajah yang bertepatan sekitar tahun 570 atau 571 Masehi. Saat itu Mekah bukan kota besar seperti sekarang. Ini adalah kota dagang kecil yang strategis, diapit oleh jalur perdagangan yang menghubungkan Yaman di selatan dan Syam di utara. Ka'bah, bangunan suci yang saat ini menjadi kiblat umat Muslim, sudah berdiri sejak lama dan menjadi pusat spiritual bagi suku Arab yang datang untuk beribadah kepada berhala-berhala mereka. Sebuah insiden terkenal dalam sejarah dikenal sebagai Tahun Gajah, terjadi ketika pasukan dari Yaman yang dipimpin oleh Abraham berusaha menyerang Mekah dengan gajah-gajah perang, tapi mereka dikalahkan oleh burung ababil. Fenomena misterius ini diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Fil. Itulah peristiwa kenapa tahun kelahiran Nabi disebut Tahun Gajah. 2. Kerajaan Bizantium saat Eropa diguncang wabah mematikan. Di belahan dunia lain, Kekaisaran Bizantium sedang berada di bawah kepemimpinan seorang penguasa kuat, Justininius I. Ia memerintah dari tahun 527 Masehi sampai 565 Masehi. Kekaisaran ini dikenal dengan proyek ambisiusnya membangun Hagia Sophia, gereja megah yang kini menjadi simbol Istanbul. Namun di tengah masa kejayaannya, sebuah bencana besar terjadi. Ini adalah salah satu wabah paling mematikan dalam sejarah yang membunuh hampir 25 juta orang di kawasan Mediterania. Wabah ini diyakini sebagai salah satu pandemi pertama yang terdokumentasi dalam sejarah dunia. Belakangan ini ilmuwan berhasil menemukan DNA bakteri penyebab wabah ini, yaitu Yersinia pestis, dalam kerangka manusia dari abad ke-6. Penelitian ini membuktikan bahwa wabah Justinius dan wabah maut hitam di abad ke-14 disebabkan oleh varian genetik yang sama dari bakteri tersebut. Menurut National Geographic Indonesia, penelitian terbaru menunjukkan bahwa hewan penggerak berperan besar dalam penyebaran wabah ini. Analisis genetik terbaru juga mengungkap adanya mutasi unik dalam bakteri Yersinia pestis ini yang menyebabkan wabah penyebar begitu cepat di seluruh Bizantium. Temuan ini dipublikasikan dalam laporan ilmiah yang dikutip oleh National Geographic Indonesia. Selain itu, laporan Deviaway Indonesia menyebutkan bahwa para ilmuwan internasional telah menelusuri asal-usul dua wabah paling mematikan dalam sejarah, termasuk wabah Justininius, dan menemukan bukti bahwa bakteri ini dapat bermutasi dan menyebabkan pandemi di era yang berbeda. Wabah ini tidak hanya mengurangi populasi Kekaisaran Bizantium secara drastis, tapi juga melemahkan kekuatan militernya. Akibatnya, Bizantium semakin rentan terhadap serangan dari Persia dan suku-suku barbar dari utara. Pandemi ini menjadi salah satu faktor yang mempercepat runtuhnya dominasi Romawi Timur di abad berikutnya. Lalu yang ketiga ada kerajaan Sasania, musuh besar Romawi Timur. Di sisi timur Kekaisaran Bizantium berdiri sebuah kekaisaran yang menjadi rival bebuyutannya selama berabad-abad. Kekaisaran Sasania pada abad ke-6, Persia diperintah oleh Khosrau I dari tahun 530 Masehi sampai 579 Masehi, seorang raja yang dikenal sebagai reformis dan pemimpin militer yang tangguh. Salah satu pusat kekuatan Sasania adalah Kastifon,
ibu kota megah yang terletak di tepi Sungai Tigris. Kota ini menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan serta rumah bagi Takasra, sebuah lengkungan bata raksasa yang hingga kini masih berdiri di Irak. Menurut artikel yang dipublikasikan di World History Encyclopedia, Kastifon adalah salah satu kota terbesar di dunia saat itu dan memainkan peran penting dalam jalur perdagangan antara Romawi Timur dan Asia. Dalam administrasi, Khosrau I memperkenalkan reformasi pajak yang meningkatkan efisiensi ekonomi kerajaan. Sejarawan Bizantium Prokofius mencatat bahwa reformasi ini membantu stabilitas keuangan Persia, terutama dalam menghadapi perang panjang melawan Romawi Timur. Menurut studi dari Cambridge University Press, sistem perpajakan Sasania ini masih berpengaruh, bahkan setelah jatuhnya kerajaan mereka. Dalam bidang militernya, Sasania ini memiliki pasukan elit bernama Safaran yang terkenal dengan kemampuan tempur kavaleri beratnya. Relief batu yang ditemukan di Nakas-e-Rustam menggambarkan pertempuran antara pasukan Persia dan Romawi, menunjukkan bahwa Persia memiliki teknologi perang yang cukup maju untuk menandingi Bizantium. Studi dari Brightness Museum mengungkapkan bahwa persenjataan dan strategi militer Sasania sangat berpengaruh dalam sejarah peperangan di Timur Tengah. Namun, meskipun Sasania berkembang pesat, perang berkepanjangan dengan Bizantium melemahkan kedua kekaisaran ini. Ketika Nabi Muhammad lahir pada tahun 571 Masehi, dunia Persia dan Romawi Timur sudah berada dalam kondisi kelelahan akibat konflik yang tak kunjung usai. Hal ini menjadi salah satu faktor yang memungkinkan perubahan besar terjadi di Timur Tengah dalam beberapa dekade berikutnya. 4. Dunia Timur, Cina dan Korea di bawah kepemimpinan besar. Di Asia Timur, abad ke-6 merupakan periode perubahan besar yang membentuk masa depan Cina dan Korea. Pada tahun 581, dinasti Sui bangkit di Cina setelah periode panjang perpecahan. Kaisar Wendi mempersatukan kembali negara yang sebelumnya terpecah belah, menciptakan pemerintahan yang efisien dan menyiapkan landasan bagi dinasti Tang yang akan berjaya di abad berikutnya. Penemuan prasasti dari dinasti Sui di Provinsi Henan yang dianalisis oleh tim arkeolog dari Institute of Technology China, Academy of Social, menunjukkan bahwa pemerintahan dinasti Xiu menggunakan sistem birokrasi yang sangat maju. Menurut penelitian dari Harvard Journal of Asiatic Study, sistem ujian kenegaraan yang pertama kali diuji cobakan pada era ini menjadi model bagi sistem administrasi modern di Cina. Sementara itu, di semenanjung Korea, 3 kerajaan besar Goguryeo, Baekje, dan Silla bersaing memperebutkan kekuasaan. Bukti sejarah mengenai kerajaan-kerajaan ini ditemukan dalam prasasti Guangwato di Manchuria yang mencatat kemenangan militer kerajaan Goguryeo terhadap dinasti Wei dan suku-suku nomaden di utara. Penelitian terbaru dari Korea Institute of Archaeology mengungkapkan bahwa Silla mulai mengembangkan teknologi metalurgi yang lebih maju dibandingkan tetangganya. Benda-benda ini dari emas murni yang ditemukan di makam Raja Silla di Yeongsu, menunjukkan keterampilan luar biasa dalam pembuatan perhiasan dan perlengkapan perang. Studi yang dipublikasikan di jurnal Korea membuktikan bahwa kerajaan ini memiliki hubungan perdagangan yang luas dengan Cina dan Jepang. Selain kemajuan politik dan militer, agama Buddha juga berkembang pesat di wilayah ini. Menurut penelitian dari Stanford Center for Buddhist Study, peninggalan arkeologis seperti patung-patung Buddha dari abad ke-6 menunjukkan bagaimana ajaran Buddha mulai menyebar ke Korea dan Jepang melalui jalur perdagangan dari Cina. Dunia di abad ke-6 ini ternyata lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Semua saling terhubung dengan cara yang unik. Peradaban berkembang serta teknologi mulai mengalami kemajuan. Dan di tengah semua itu, seorang bayi di Mekah tumbuh menjadi seorang yang akan mengubah dunia. Sejarah tidak pernah berdiri sendiri. Apa yang terjadi di satu tempat seringkali berhubungan dengan kejadian di tempat lain. Dan inilah mengapa memahami sejarah satu abad bersama Nabi Muhammad bukan hanya tentang mengenalnya, tapi juga memahami bagaimana dunia saat itu membentuk jalannya peradaban. Jadi bagaimana menurut kalian? Sejarah mana yang paling menarik bagi kalian? Tulis di kolom komentar dan kita lanjut cerita sejarah lainnya di video berikutnya.